Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kartika, NPM 2075253, tugas mata kuliah Akuntansi Pengantar. Saya dari program studi D3 Akuntansi di Politeknik Negeri Lampung. Jadi, saya di sini ingin membahas materi neraca lajur. Apa sih neraca lajur? Terus gimana sih cara ngitungnya? Terus tuh apa aja sih bagian-bagian dari neraca lajur? Nah, jadi kalau teman-teman pengen tahu, silakan simak video berikut ini. Hari ini materi yang akan dibahas adalah neraca lajur kertas kerja. Neraca lajur worksheet adalah kertas kerja working paper yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan. Atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Penggunaan neraca lajur dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Neraca lajur terdiri atas 5 bagian. 1. Neraca saldo. 2. Ayat jurnal penyesuaian. 3. Neraca saldo yang telah disesuaikan. 4. Laporan laba rugi. 5. Neraca. Neraca saldo trial balance adalah merupakan neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca saldo merupakan titik awal yang baik untuk penyusunan laporan keuangan. Banyak dari jumlah yang dicantumkan di dalamnya dapat langsung disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas atau modal. Neraca saldo disesuaikan. Pada kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Angka-angka dalam kolom ini diperoleh dengan jalan menambah atau mengurangkan angka-angka yang terdapat dalam kolom jurnal penyesuaian pada angka-angka yang terdapat dalam neraca saldo. Saldo akun-akun yang tidak terpengaruh oleh jurnal penyesuaian langsung dipindahkan ke kolom neraca saldo disesuaikan. Selanjutnya, di bawah ini ada contoh neraca lajur 10 kolom. Nah, langkah pertama adalah memindahkan neraca saldo dari buku besar ke dalam neraca lajur di kolom neraca saldo. Nilai rupiahnya baik ditulis di sisi debit maupun di sisi kredit. Nah, setelah kita pindahkan, langkah kedua adalah jurnal penyesuaian. Nah, jurnal penyesuaian ini menyiapkan jurnal penyesuaian, kemudian memindahkan jurnal penyesuaian ini ke kolom penyesuaian di neraca lajur. Nah, untuk memindahkannya ini ada aturan. Apabila ada nama akun yang ada di jurnal penyesuaian ini yang belum ada di neraca saldo, maka nama akun yang baru ditambahkan dan ditulis di bawahnya. Tulis setelah jumlah dari neraca saldo ini, guys, teman-teman. Itu ada beban asuransi, pendapatan sewa, utang pajak, beban penyusutan, dan akumulasi penyusutan. Setelah itu, kita jumlahkan seluruhnya. Hasilnya adalah 2260. Nah, hasil jurnal penyesuaian ini harus balance. Setelah itu, angka ketiga adalah neraca saldo disesuaikan.
Cara mengerjakannya yaitu cukup mudah, yaitu menjumlahkan saldo-saldo yang ada di neraca saldo dengan penyesuaian. Bisa dilihat, misalnya adalah kas. Kasnya 2065 debit, tidak ada penyesuaiannya. Jadi langsung saja kita pindahkan ke neraca saldo disesuaikan 2065 karena sudah yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada piutang usaha. Di neraca saldo di sisi debit 220 dan ada penyesuaiannya di sisi debit 500. Karena sama-sama debit dan debit, maka akan kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2720 di kolom neraca saldo disesuaikan. Begitu juga sebaliknya, jika debit dan kredit maka dikurangkan. Nih contoh lagi, perlengkapan. Perlengkapan ini di neraca saldonya 2000 di sisi debit dan ada penyesuaiannya 1240 di sisi kredit. Jadi debit dan kredit jadi dikurangkan. 2000 dikurang 1240. Jadi neraca saldo disesuaikannya adalah 760. Begitu juga seterusnya. Setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan deh. Hasilnya 43.400 dan jumlahnya itu harus balance, teman-teman. Nah, setelah itu laporan laba rugi. Nah, di laporan laba rugi ini kita hanya memindahkan dua nama akun saja, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Nah, tinggal dipindahin aja. Pindahinnya dari mana? Dari neraca saldo disesuaikan. Pendapatan jasanya 16.840 di sisi kredit dipindahkan di laporan laba rugi 16.840 di sisi kredit juga. Begitu juga beban. Contoh beban upah nih. Beban upahnya di neraca saldo disesuaikannya adalah 4.525 di sisi debit. Langsung aja kita pindahkan ke laporan laba ruginya. 4.525 di sisi debit juga. Begitu juga seterusnya, teman-teman. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, laporan laba rugi ini jumlahnya pertama memang tidak balance. Nah, jadi 9.755 dan 16.960. Lalu laba bersihnya adalah hasil dari selisih 9.755 debit ini dan 16.960 kredit ini. Kan jadi sisinya itu diletakkan di sisi debit. Setelah itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 16.960 debit dan 16.960 kredit. Balance. Nah, selanjutnya adalah neraca. Nah, langkah terakhir adalah mengisi kolom neraca. Sama dengan kolom laba rugi. Kolom neraca ini angkanya diambil dari neraca saldo disesuaikan. Untuk neraca saldo dan jurnal penyesuaiannya udah gak usah diapa-apain lagi. Jadi langsung aja neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca ini terdiri dari akun harta, debit, utang, kredit, dan modal kredit. Jadi, langsung aja kita pindahin.
Semuanya dipindahkan kecuali pendapatan dan beban. Tidak dimasukkan lagi ke dalam kolom neraca. Nah, setelah sudah kita pindahkan, dari neraca saldo disesuaikan, langsung dipindahkan ke neraca. Langsung kita jumlahkan. Nah, hasilnya sama seperti laporan laba rugi tadi. Berbeda. 33.645 debit dan 26.440 kredit. Nah, 7.205 ini hasilnya dari mana? Hasilnya dari selisih penjumlahan debit dan kredit di neraca 33.645 dan 26.440. Setelah itu hasil dari selisihnya itu kita letakkan di sisi kredit 7.205. Setelah itu kita jumlahkan 33.645 pada 33.645 dan hasilnya balance. Nah, sekian dari materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Unzur maqala wala tangzur maqala. Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.